Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Dewi Kurun Aini, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya kita dapat berkumpul di dalam forum pagi hari ini yang pada jadwal akhirat. Tak lupa juga salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang dengan judul menyembuhkan luka inner child dalam diri, yang disusun oleh Dara Firdaus, Syafiliya Khairunisa, Ubaid Kurniawan, saya sendiri, Uminatul Fadilah, dan Umi Salamah. Berikut adalah abstrak kami. Inner child merupakan ekspresi pengalaman masa lalu seseorang, baik pengalaman yang membawa kebahagiaan maupun kesedihan yang akan mempengaruhi seseorang dalam mengekspresikan dirinya ketika sudah dewasa. Trauma dan kesedihan masa lalu yang menyakitkan dapat melukai inner child seseorang. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab inner child dan mencari solusi sebagai bentuk penyembuhan inner child dalam diri seseorang. Dahuluan, menurut John Birdshaw, dalam bukunya yang berjudul Homecoming, Reclaiming and Championing Your Inner Child, tahun 1990, inner child adalah istilah untuk menjelaskan konsep mengenai bagian dari diri kita yang berupa anak kecil, yang perlu untuk dicintai dan dirawat. Inner child yang dimiliki masing-masing orang dapat berada dalam kondisi baik atau dalam kondisi bermasalah, trauma, dan terluka. Inner child muncul lewat pemahaman seseorang terhadap pengalaman masa kecil mereka. Inner child dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dalam bertindak karena pengalaman masa kecil seseorang di masa lalu memiliki efek destruktif pada masa kini. Inner child adalah bagian dalam diri seorang yang merupakan hasil dari pengalaman masa kecilnya atau masa lalunya. Inner child ini merupakan salah satu bagian dari alam bawah sadar manusia. Secara karakteristik, orang-orang yang inner child-nya sedang terluka akan menunjukkan masalah dengan kepercayaan dirinya, perilaku adiktif. Salah satu faktor yang memengaruhi inner child seseorang yaitu dari pola asuh keluarganya. Orang tua sebagai role model anak, cara pengasuhannya dan pelajaran-pelajaran yang diberikan pada saat kecil dapat sangat berpengaruh kepada perkembangan anak sampai dewasa. Salah satunya, kepribadian seorang anak itu dapat dibentuk oleh pengasuhan orang tuanya sejak kecil. Jika luka inner child ini belum sembuh dan tak terselesaikan atau tidak disadari, maka akan memengaruhi perilaku saat dewasa. Misalnya, menyalahkan diri sendiri, kemudian melukai diri sendiri, bahkan sampai melakukan kekerasan. Ada sebagian orang yang tidak menyadari inner child pada dirinya, sehingga luka batin yang ia derita saat masih kecil hingga terbawa sampai dewasa dan menjadikannya trauma. Akibatnya, orang yang tidak menyadari inner child ini pada dirinya sulit untuk berhubungan dengan orang lain. Maka, luka pada inner child ini harus disembuhkan agar tidak menimbulkan masalah pada saat dewasa. Cara menyembuhkannya, seseorang harus menyadari dulu, mengakui dan menerima adanya inner child pada dirinya. Setelah mengetahui inner child pada dirinya, cobalah seseorang itu kemudian berkomunikasi dan berdialog dengan inner child tersebut. Maksud berkomunikasi di sini adalah melakukan hal-hal yang ingin dilakukan pada saat kecil dan mencari tahu kebutuhan apa kebutuhan pada saat masa kecil itu yang belum terpenuhi. Kemudian dari komunikasi tersebut, seseorang dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan luka tersebut. Salah satunya dengan cara mencintai diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri, seorang akan sedikit demi sedikit menyembuhkan luka pada inner child-nya. Metode. Dalam kasus ini, kelompok kami menggunakan metode dengan memberikan sedikit survei kecil-kecilan, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan inner child. Di bawah ini ada tabel tentang jenis kelamin responden dan jumlahnya.
Jenis kelamin perempuan itu berjumlah ada 24, sedangkan yang laki-laki itu ada 6. Dan dari pertanyaan yang kami cantumkan tersebut menghasilkan jawaban tentang yaitu kebanyakan dari mereka itu sudah menyadari adanya inner child dalam diri mereka. Selanjutnya, kelompok kami memberikan pertanyaan tentang umur. Di umur berapakah mereka mulai menyadari adanya inner child dalam tubuh mereka? Dan rata-rata responden menjawab mereka merasakan adanya inner child dalam diri mereka berkisar umur 16 tahun. Diagram 1.2, inner child yang dialami dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam diagram tersebut menjelaskan responden memilih tidak lebih banyak. Artinya, inner child yang dialami responden kebanyakan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Diskusi dan hasil. Dari beberapa pertanyaan yang kami ajukan, sebagian besar responden sudah mengetahui inner child dalam diri mereka. Mereka tentunya ada yang pernah mengalami dan tentunya ada yang belum. Karena inner child terkadang bisa disadari atau tidak oleh setiap individu, dan dari data yang diperoleh, mereka mengungkapkan inner child tidak begitu mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Dengan adanya inner child, mereka kadang seolah menjadi anak kecil, yang terkesan manja, egoisme, dan kadang terkesan menjadi penakut. Perasaan tersebut karena trauma masa lalu yang kembali dirasakan atau hal yang mirip dan kembali dirasakan. Kebanyakan dari responden yang telah mengetahui adanya inner child dalam diri mereka, mereka sangat membutuhkan adanya orang yang memperhatikan mereka, baik saat mereka sedih, senang, ataupun mengalami kesulitan. Sebagian besar dari responden percaya bahwa diri mereka yang sekarang itu dipengaruhi oleh kejadian di masa lalu. Kebanyakan dari mereka mengalami trauma masa lalu yang masih belum terselesaikan. Kemudian, mereka juga sulit mengalami trauma masa lalu mereka, tapi mereka bisa sedikit menanggulangi atau mengatasi, tapi tidak bisa menyembuhkannya. Kesimpulan dari mini riset yang telah kami lakukan adalah sebagian orang tidak menyadari adanya inner child pada diri mereka, sehingga luka batin yang ia derita saat masih kecil hingga sekarang terbawa sampai dewasa dan menjadikannya trauma. Namun, banyak juga yang sudah mengetahui tentang adanya inner child yang ada pada dirinya mereka. Mereka telah dapat mengatasi trauma atau luka masa lalu yang pernah mereka peroleh. Jadi, inner child dapat mempengaruhi seseorang atau tidak tergantung bagaimana orang tersebut menyikapi pengalaman masa lalu yang ada pada diri mereka. Apabila ia menyikapinya secara negatif, maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang negatif. Namun, apabila mereka menyikapinya secara positif, maka itu akan menjadi sesuatu yang positif pula. Seperti dikatakan earlier Richardson, inner child work essential. It's the essence of God as a whole person. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan artikel ini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.